Hari ini hampir saya 2 kali kena prank. Pertama, jumpa orang pakai masker. Orang pakai masker ini kan tak tahu kita dia entah senyum, entah ketawa, entah ngejek kita kan. Tengok biji matanya berkedip-kedip aja. Rupanya komandan dan lanal Angkatan Laut. Masuk ke dalam pakai masker. Rupanya Pak Gubernur. Nah, jadi sejak ini pelajaran buat saya, hati-hati jumpa orang pakai masker. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Tadi dalam perjalanan ke Masjid Muslimin Komplek JCT Johor Medan Sumatera Utara ini, saya tanya ke Ustadz Iqbal Sauki Pulungan LC, kakak kelas saya di Mesir. Bang Iqbal, kemana kita ini? Ke Masjid Muslimin JCT Johor. Apa judulnya dikasih panitia itu? Membangkitkan semangat menghadapi Covid. Cumana pula kita membangkitkan semangat, kita pun dah kehilangan semangat. Jadi sekarang ini banyak orang kehilangan semangat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi mendengar takbir protokol tadi, semangat kita semua. Mau meletup rasanya sound system. Hari ini hampir saya 2 kali kena prank. Pertama, jumpa orang pakai masker. Orang pakai masker ini kan tak tahu kita dia entah senyum, entah ketawa, entah ngejek kita kan. Tengok biji matanya berkedip-kedip aja. Rupanya komandan dan lanal Angkatan Laut. Masuk ke dalam pakai masker. Rupanya Pak Gubernur. Nah, jadi sejak ini pelajaran buat saya, hati-hati jumpa orang pakai masker. Tengok baik-baik, jangan sampai kena kita. Oleh sebab itu malam ini kita berbahagia, hadir Bapak Gubernur, hadir Komandan dan Lanal Angkatan Laut dari Belawan, ada pula tamu kita Pak Ridwan Shah, ada pula Pak Jimitan, yang tak dapat disebutkan satu persatu. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ini kalau kehilangan semangat, tidak ada yang bisa membangkitkan semangat itu kecuali Dia, la ilaha illallah. Siapa nama Dia? Allah. Adakah Tuhan selain Dia? La ilaha illa huwa. Apakah Dia itu hidup? Dia tidak hidup, tapi Dia maha hidup, Al-Hayyu. Apakah Dia mengatur hidup aku? Al-Qayyum. Dia mengatur hidupku. Apakah dia mengantuk? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apa punya dia? Apa yang dia miliki? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ada yang bisa menolong kecuali selain Dia yang memberikan pertolongan. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Tahu Dia apa yang ada dalam hatiku, dalam kepalaku. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Hebat kekuasaan Dia. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Susah Dia mengurus hidup aku. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Hebat Dia. Wa huwal aliyyul azim. Ayat apa itu? Ayat kursi. Belum lagi ayat meja, itu baru kursi aja. Oleh sebab itu kalau kita down, yang membisikkan down, rasa hilang semangat, rasa takut, rasa cemas, rasa ngeri, itu setan. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan membisikkan dalam hati kau rasa takut, rasa cemas, rasa ngeri. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah membalasnya dengan kebaikan, kemuliaan. Oleh sebab itu lawan bisikan-bisikan ini. Ini memang sudah kerja setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oleh sebab itu diusir dia. Setan itu kerjanya bersembunyi, macam tikus kedatangan kucing. Kalau kucing datang, sembunyi dia. Begitu kucing pergi, datang dia. Yang bersembunyi datang dan pergi itu namanya khannas. Maka disebut dia dengan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil. Makanya kalau datang dia berbisik,
Cepat-cepat kita baca. Sependek-pendeknya a'udzubillah. Agak panjang sikit a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lebih panjang a'udzubikalimatillahit tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lammah. Hafal ayat kursi, baca pelan-pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan waktu pagi salat duha, usolli sunnatat duha raka'atain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Serahkan semuanya kepada Allah. Besar masalah ini, hebat wabah Covid-19 ini. Ada yang maha hebat, Dia yang punya kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Angkat kedua tangan, Allahu akbar. Allah saja yang maha besar, yang lain kecil. Allah saja yang maha hebat, yang lain sepele, remeh-temeh. Serahkan semuanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di ujung salat pun begitu juga. At-tahiyatul, penghormatan. Mubarakatul, keberkahan. Shalawatul, doa-doa. Thayyibatul, yang baik-baik. Punya siapa? Lillah. Bukan punya kita. Kita ini tak ada daya, tak ada upaya, tak ada apa-apa. La haula la quwata illa billah. Jadi berlindung itu kepada Allah. Kau semangat kali ku tengok. Kemana kau berlindung? Ke dukun. Dukun aja udah taubat sekarang. Tak dukun, tolonglah aku udah hijrah dah, kata dukun. Kau hebat kali sekarang. Siapa kawan kau? Tuyul. Kau pakai tuyul. Orang udah pakai begu ganjang. Tuyul tentu setan pendek. Oleh sebab itu tidak ada tempat berlindung kecuali kepada Allah SWT. Cuman berlindung kepada Allah ini wasta'inu bis-sabri was-salah. Tidak ada cara lain membangkitkan semangat ini kecuali dengan sabar dan solat. Solat, solat, solat. Jangan sampai tinggalkan solat. Alhamdulillah Masjid Muslimin JCT Johor sampai tak muat melimpah ruah. Karena Covid saya sangka alah paling jamaah ini 2-3 sop ini. Ternyata Masya Allah sampai penuh. Tadi saya tengok dari luar pakai terpal plastik masjid. Nah, saya tengok ini nampaknya peletakan batu pertama. Soalnya beberapa kali saya diundang peletakan batu pertama. Masuk ke dalam, ada Pak Gubernur. Sebelum tausiah penandatanganan prasasti. Saya tengok Letnan Jenderal Edi Rahmayadi, Gubernur. Untung awak udah profesor. Oh tidak, jatuh kali kan? Agak level lah sedikit kan. Agak pede lah tanda tangan. Direkam tak tadi? Nanti saya upload. Dulu saya tengok daftar nama ustaz-ustaz. Daftar pengajian Dr. Arifin LCMA. Dah habis itu berjalan lagi. Di tempat lain kan pengumuman itu pakai spidol. Sini berjalan dulu. Kita tengok Dr. Arifin LCMA. Itu tak lama lagi Dr. Ritonga LCMA. Dan itu tak lama lagi Profesor Dr. Insinyur Basharudin. Untung aku udah profesor. Oleh sebab itu, yang mau saya katakan, hidup ini kita berpikir baik, berniat baik, insya Allah Allah kasih baik. Amin. Kalau datang tak baik, berarti itu ujian dari Allah SWT. Banyak kali hidup ini ujiannya Pak Ustaz. Dunia ini tempat ujian. Kalau kau mau tak ujian, mau ke mana lagi? Mau ke alam kubur? Ada ujian di situ. Disitulah ujian lisan, marabbuka, pertanyaannya. Nasi syukur kalau kau pejamkan mata, begitu buka ditanya mau sarapan apa. Coba kalau pas kau buka mata, marabbuka. Oleh sebab itu maka hidup ini adalah ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, wahum la yuftanun, sebelum dia diujian? Maka sesungguhnya yang sedang kita hadapi ini adalah bagian dari ujian. Insya Allah kita lulus semuanya ujian. Yang namanya virus itu tidak pernah hilang dari dunia. Virus influenza
Sampai sekarang masih ada virus influenza. Penyakit malaria, sampai sekarang masih ada malaria. Bahkan muncul pula adiknya, malarindu namanya. Begitu juga dengan COVID ini, COVID-19, COVID-19. Nauzubillah, mudah-mudahan tak disusul COVID-20, COVID-21, COVID-22. Jadi dia tetap ada dan kita ikuti protokol. Ustaz Abdul Somad boleh ceramah ke Medan kalau ada protokol. Saya bilang, saya ceramah pakai protokol ini sebelum COVID memang udah ada protokol. Protokol kesehatan. Begitu sampai tadi di pintu tembak. Cuman di Medannya agak sopan sedikit. Di tempat lain kening awak ditembaknya. Pang. Di sini agak segan dia ke tangan. 36 masuk. Sempat 39 tadi batal ceramah. Habis itu dikasih hand sanitizer di tangan. Jumpa sama Pak Gubernur, salam siku. Oleh sebab itu kita tetap jaga protokol, pakai masker. Saya sebetulnya tutup dari tadi, cuma mau ceramah nih buka. Kalau saya pakai masker itu macam buku-buku nanti. Ini saya jelaskan semua supaya tak jadi fitnah. Oleh sebab itu maka bangkitkan semangat. Kalau semangatnya down di waktu pagi, solat duha. Kalau semangatnya down di waktu siang, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Kalau semangatnya down di waktu petang, qabliyah asar. Kenapa Ustaz tersebut solat subuh, solat zuhur, solat asar? Itu memang sudah wajib. Yang sunat-sunat ini membangkitkan semangat kita. Down di waktu malam, solat tahajud. Kau kalau down di waktu malam, apa yang kau laksanakan? Real Madrid Pak Ustaz. Bangkitkan semangat kita. Oleh sebab itu maka Allah akan menolong man tawadha'a lillah. Siapa yang merendahkan dirinya kepada Allah, illa rafa'ahu Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Biadikal khair. Kau yang punya kuasa ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billah. Banyak-banyak zikir, kuatkan. Kalau iman kita kuat, imun kita naik. Imun itu kekebalan tubuh. Naik dia, bangkit dia, semangat dia. Oleh sebab itu maka yang anak-anak jaga kesehatan, yang sudah tua bangkitkan imun, baca Quran, berzikir. Saya sudah banyak ketemu dokter-dokter. Saya kalau ketemu sama dokter itu saya tanya-tanya mereka macam-macam. Pak dokter, betul cuci tangan itu bisa mematikan virus? Yang bisa mati dengan cuci tangan itu kuman Pak Ustaz, bakteri. Kalau virus tak bisa katanya. Tak pula saya tanya apa beda virus sama kuman. Masa profesor nanya? Nampak kali bodoh kan? Nanya banyak-banyak kali. Jadi Pak Ustadz, kalau orang cuci tangan itu yang mati itu kuman, bakteri. Virus tak mati Pak Ustadz. Yang bisa mematikan virus itu kalau dia jangan kita kasih makan. Apa makanannya Pak Dokter? Makanan virus itu gula. Oleh sebab itu kalau gula itu kita turunkan, maka virus itu mati kata dia. Apa maksud gula ini diturunkan? Puasa sunnah. Jalan-jalanlah sama Pak Gubernur hari Senin sama hari Kamis. Tahan kan? Tak makan. Ustaz tahu dari mana? Saya pernah kena. Saya memang selalu ngajak puasa. Mari kita puasa Senin Kamis. Mari puasa. Ustaz Somad puasa? Kenapa Ustaz tak puasa? Aku musafir dari Riau. Jauh. Rupanya Pak Gubernur puasa. Oleh sebab itu maka puasa sunat ini bagus kan. Saya jumpa sama Pak Dokter kena penyakit diabetes mellitus. Kalau udah kena dia ke kulit mellitus kulit itu. 17 tahun kena diabetes. Sembuh total sehat karena puasa sunat. Ayatnya pula yang dibaca oleh qari kita tadi, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bulan itu ada 12 yang ditetapkan dalam kitab Allah. Minha arba'atul hurum, ada 4 bulan mulia. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan kita sedang berada di bulan Agustus pula kata dia. Memanglah Agustus. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram.
Yang satu lagi apa? Bulan Rajab. Maka di bulan-bulan ini banyak bagus puasa sunnah. Oh, kalau gitu tadi Ustaz puasa? Enggak, mana aku puasa? Udah diajak makan di restoran konseptan. Seumur-umur baru tadi saya makan makanan sawi langsung dari negeri Tiongkok. Luar biasa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka kuatkan dengan ibadah. Salat sunat sudah, puasa sunat ternyata luar biasa. Banyak orang-orang sehat. Kemarin jumpa sama Pak Profesor, dokter. Kata Pak dokter, ada satu mengeluh. Saya ini kena penyakit gula Pak dokter. Apa obatnya? Apa kata Pak dokter? Jangan makan nasi. Jangan makan nasi. Karena di nasi itulah banyak gula kata dia. Pas pula di piring saya sendok 2 sendok besar. Dalam hati saya, mak aku ditembak dokter. Rupanya di situlah letak. Sudah tertulis di kepala kita, kata Pak dokter kemarin malam. Sudah tertulis di kepala kita kalau tak makan nasi mati. Kalau tak makan nasi mati. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak makan nasi lagi. Terus kau makan apa? Makan lontong. Sama aja. Oleh sebab itu maka kita luruskan mindset kita ini. Buktinya ketika kita puasa, Pak Ustadz Somad, saya ini kena penyakit mah akut. Kalau sudah sampai jam 12 siang, berputar rasa usus saya itu Pak Ustadz. Berputar usus saya itu sakitnya minta ampun Pak Ustadz. Tapi kalau saya puasa, tenang. Kenapa orang ketika dia kena penyakit mah, ketika dia sedang tidak puasa, ususnya melilit. Tapi ketika dia sedang puasa, tenang. Rupanya otaknya sudah memprogram. Otak ini berkata kepada usus, hai usus, kau keluarkan asam lambung jam 8 pagi sarapan, makan siang, makan malam. Maka keluarlah asam lambung 3 kali untuk menghancurkan makanan. Tapi begitu dia katakan, nawaitu shauma ghadin, aku berniat besok puasa Senin, puasa Kamis, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15, maka otak memerintahkan kepada usus, hai usus, jangan kau keluarkan asam lambung besok siang karena tak akan ada makan siang. Begitulah kuasa otak. Siapa yang memberikan kuasa itu kalau bukan Allah Subhanahu. Oleh sebab itu belajar Islam ini jangan cuma belajar masalah akikah, masalah walimah, masalah takziah, tapi Islam ini mencakup segala aspek kehidupan, aspek kesehatan, aspek politik, aspek moral. Lagi-lagi kuatkan dengan puasa sunat. Apalagi ibu-ibu yang kemarin puasanya 7 hari tinggal di bulan Ramadan. Saya kalau cerita puasa ini selalu saya sebut ibu-ibu karena puasanya tinggal. Rupanya ibu itu tinggal 7 hari, bapak itu 17 hari. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Oleh sebab itu jangan sampai mati dalam keadaan meninggalkan hutang puasa. Ganti. Yang kemarin-kemarin itu ganti. Satu anak itu ibu tidak puasa 3 bulan. Satu anak 3 bulan tak puasa. Ramadan saat hamil, Ramadan saat menyusukan, Ramadan menyusukan 2 kali, 2 tahun. Ibu 3 bulan puasa? Enggak puasa. Terus waktu nyusun kemana? Udah kuserahkan ke kambing, udah kuserahkan ke sapi. Oleh sebab itu maka 3 bulan mesti diganti puasa itu. Karena kalau sampai mati dalam keadaan meninggalkan hutang puasa, tak selesai, ahli waris wajib menggantinya. Nah, ini cara membangkitkan imun, membangkitkan semangat, tapi tetap ikut protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Ini sekarang manusia menghadapi COVID ini terbagi 2 Bapak Ibu. Ada satu kelompok yang amat sangat berani menghadapi COVID. Ditantangnya pula COVID. Mana COVID itu? Biar kukumur-kumur pakai COVID. Yang satu lagi pula terlalu takut kepada COVID. Takut sampai bersin pun ditahan, rupanya keluar dari bawah. Oleh sebab itu menghadapi COVID ini kita tetap berikhtiar, karena kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah, kita bukan ahlul bid'ah. Kita adalah orang-orang yang beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Tetap pergi kerja, langkahkan kaki pagi, bismillah tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata.
Komandan Angkatan Laut masih mau ke masjid ikut pengajian. Gubernur tentara bintang 3 masih mau ikut pengajian. Ini baru jadi RT udah tak ke masjid. Oleh sebab itu maka ini adalah pelajaran kita bersama. Dulu waktu masih Pak Gubernur belum jadi gubernur, saya ketemu beliau di masjid. Jumpa di masjid di Sibolga, jumpa di masjid di Medan. Setelah jadi gubernur, ketemu pun di masjid. Kemarin subuh dengan Bang Ejek, jumpa di masjid. Saya pikir mereka ini sudah sibuk, banyak tamu, tak sempat lagi ke masjid. Jumpa di masjid. Banyak juga di tempat lain, pas kampanye-kampanye aja jumpa di masjid. Habis itu tak ada ke masjid lagi. Tapi mereka tidak. Setelah saya telusuri, rupanya mereka memang orang-orang masjid. Jadi ada mobil pembersih. Gimana ceritanya bang ini mobil-mobil pembersih masjid? Inilah Pak Ustaz, kita ini kan diajarkan supaya jaga kebersihan. At-tahuru syatrul iman, kesucian, kebersihan sebagian dari iman. Tapi kadang kita malu. Kalau di tempat tetangga sebelah itu kita tanya mereka, mana WC-nya? Tapi kalau tempat kita tak perlu kita tanya, kita pejamkan mata, cium aja nafas, langsung tahu di mana letaknya. Oleh sebab itu makalah muncul mobil-mobil gratis pembersih WC ini Pak Ustaz. Jadi mereka memang orang-orang masjid. Peradaban kita dibangun dari masjid. Oleh sebab itu masjid ini cantik luar biasa. Dari mulai kubahnya, indah kaligrafi, Asmaul Husna, lampu-lampunya, keramiknya, macam kaca di bawah. Hati-hati yang pakai kain. Nah, itu AC-nya, Masya Allah. Kami di dalam ini menengok kalian yang di luar tuh macam di akuarium. Macam-macam ikan mas koki nampak kan. Nah, oleh sebab itu masjid ini kecil, tapi Masya Allah artistik. Ada pula papan tulisnya. Itu menunjukkan pengajiannya pakai papan tulis. Betul-betul ngaji. Dan saya tengok jadwalnya penuh. Senin malam Selasa, khotib Jumat. Khotib Jumat memang ada khotib kan. Ada pula pengajian. Oleh sebab itu maka ini pengajian-pengajian di hidup. Kalau tidak, na'udzubillah, anak-anak muda. Itu anak-anak muda. Kalau sudah anak muda ke masjid, insya Allah selamat. Selamat dari narkoba, selamat dari pergaulan bebas, selamat dari LGBT, selamat dari perbuat anak-anak muda. Dari mulai pintu tadi anak-anak muda sampai ke dalam banyak anak-anak muda. Oleh sebab itu maka kita bersama berkumpul di masjid, bangkitlah semangat. Adapun bahwa dunia ini macam-macam datang. Ada kalanya datang dari laut, tsunami namanya. Ada kalanya datang erupsi. Kemarin kita melihat awan menggumpal di atas. Sejak dari zaman dulu sampai hari kiamat nanti dunia ini akan terus begini. Tak ada amannya, tak ada damainya. Oleh sebab itu bagaimana kita menjalaninya bergantung kepada Allah, memperkuat ibadah. Falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyaklah kau beribadah kepada Allah. Kalau kau banyak beribadah kepada Allah, dua dijanjikan Allah. Apa dia? At'amahum min ju'. Kalau kau lapar dikenyangkannya perutmu, wa amanahum min khauf. Kalau kau takut diberinya kau rasa aman dari rasa takut. Orang kalau terlalu takut tuh nggak bisa tidur Pak, nggak bisa tidur sampai jam 2 malam mata berkedip-kedip. Gimana nanti kalau mati? Gimana nanti ini mobil ini dijual orang lagi? Gimana ini utang-utang di bank ini mati dan akhirnya pergi ke psikiater, ngadu ke dokter. Pak dokter, aku tak bisa tidur udah 2 malam nih Pak dokter. Kata dokter itu dalam hati, kau masih lumayan 2 malam. Aku udah 2 bulan tak tidur. Kenapa ibu pikir dokter itu tak takut dia? Dia lebih takut lagi daripada kita. Karena dia tahu. Kita ini tak takut kan karena tak tahu. Orang tahu itu lebih takut daripada orang tak tahu. Makanya bersyukur juga saya ini banyak tak tahu. Karena kalau tahu makin takut kita. Tapi ketakutan kita kepada Allah, takut pada azab kubur, takut pada neraka, mengalahkan ketakutan-ketakutan pada dunia. Makanya khutbah Jumat apa pesan khatib? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Besarkan Allah sehingga kecil dunia ini di matamu. Habiskan takutmu untuk Allah sehingga tak tersisa pada yang lain. Kalau tidak kita ini terlalu takut, cemas, ngeri, takut, cemas, ngeri, jantung deg-degan, tak normal. Coba rasa dada masing-masing, gimana? Alhamdulillah saya masih normal lagi.
Ada sebagian orang itu tak normal, macam-macam bunyi di dalam. Maka membangkitkan semangat itu tidak ada lain. Ini kan casingnya aja ini. Bulu, rambut, kulit, lemak, tulang, sumsum, kuku, darah. Ini casingnya aja. Isinya di dalam adalah roh. Roh itu mesti hidup dia. Menghidupkan roh itu bukan pakai nasi. Menghidupkan roh itu bukan pakai duit. Menghidupkan roh itu adalah connecting, menyatukan, menghubungkan dia dengan penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang itu, kata Nabi, masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dengan orang yang tak mengingat Allah, kamasalil hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Siapa itu orang hidup? Orang yang makan. Siapa itu orang yang hidup? Orang yang minum. Siapa itu orang yang hidup? Orang yang berjalan. Kata guru biologi. Tapi dalam Islam, orang yang hidup adalah orang yang connecting, mengingat Allah. Itulah orang yang hidup. Ini semua yang hadir ini semuanya hidup. Kenapa? Karena dia mengingat Allah. Adapun orang yang tak ingat Allah, maka sesungguhnya dia mati. Maka sesungguhnya kita sedang berkawan dengan zombie-zombie. Karena mereka adalah mayat-mayat berjalan karena tak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu berzikir mengingat Allah. Alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang berzikir mengingat Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Waktu berjalan dia ingat Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Waktu duduk dia ingat Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Waktu berbaring dia ingat Allah, bismika Allahumma ahya wa am. Jangan baca sekarang. Banyak juga orang sedang pengajian bacanya itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada tempat meminta, tidak ada minta tolong, tidak ada. Tapi kita tetap berobat, tetap periksa, tetap ke rumah sakit. Itu namanya ikhtiar dan usaha. Tadi mobil motor bapak ibu itu dikunci apa tak dikunci? Dikunci. Apakah mengunci sepeda motor itu merusak tawakal kita kepada Allah? Tidak. Ini pengajian ini dicatat. Yang tak bisa nyatat direkam. Apakah dengan merekam pengajian ini lalu rusak tawakal kita kepada Allah? Tidak. Ini usaha, ini ikhtiar. Demikian juga dengan kehidupan ini ada usaha kita. Buah itu sudah matang, tapi dia mesti dijolok supaya jatuh ke bawah. Ini memanglah dikhususkan untuk saya. Ini air minum ini untuk saya. Tapi kalau tak ada usaha saya untuk memegang gelasnya, memasukkan ke mulut, menganga aja, mau dia masuk dalam? Tidak. Harus ada usaha, harus ada ikhtiar. Tapi jangan terlalu bersandar kepada ikhtiar. Kalau sudah untuk kita, maka tidak akan mungkin berpindah kepada orang lain. Apa kata pepatah orang Melayu? Rezeki musang tak ditangkap harimau. Kalaulah rezeki musang ditangkap harimau, sudah lama musang itu musnah. Tapi buktinya harimau makan, musang pun makan. Ada pula musang berbulu ayam, lain makannya. Oleh sebab itu maka jangan takut, jangan cemas dalam hidup. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Takut. Ditanamkan dalam hati itu ada rasa takut, rasa cemas, rasa ngeri. Kenapa orang korupsi? Gara-gara takut. Nanti pensiun makan apa? Nanti anak makan apa? Nanti cucu gimana? Gimana persiapan? Alhamdulillah Pak Ustaz, saya untuk pensiun sudah saya persiapkan ada 100 pintu kos-kosan. Di mana? Itu nampak tak ada kok, baru pintunya aja Pak Ustaz. Saya buatkan rencana lantai ini segala macam. Karena ketakutan. Salahkah kita meninggalkan anak cucu keluar dalam keadaan miskin? Anta da'awa rasataka aghniya. Kau tinggalkan anak cucumu dalam keadaan mampu, mapan secara ekonomi, khairun, lebih baik min anta da'ahum 'allatan, daripada kau biarkan mereka miskin, susah, melarat. Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Antara fakir dan kafir tipis, setipis kulit bawang. Tapi jangan gara-gara takut lalu kita menghalalkan segala cara. Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi. Aku tahu bahwa rezekiku tidak akan mungkin diambil oleh orang lain. Kalau sudah rezeki kita, berkumpul seluruh orang di dunia ini untuk menghalanginya, tidak akan. Kenapa? Karena itu memang sudah ketetapan Allah. Tapi jangan gara-gara ini besok, saya takut juga menyampaikan model-model begini.
Besok semuanya tak ada yang cari nafkah. Bang, abang tak pergi kerja. Kalau sudah ditetapkan untuk kita, tak akan mungkin diambil orang. Nah, kalian dengar pengajian itu dengar dari awal sampai akhir. Jangan kau dengar yang potong-potong itu aja. Belilah paket agak 4 giga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan itulah yang ada dalam diri Pak Gubernur. Keyakinan itulah yang ada dalam diri Bapak bisnismen pengusaha kita. Mereka hanya buka usaha, setelah itu dia serahkan pada Allah, dipanggilnya, dijemputnya rezeki itu dengan azan. Tadi saya mampir ke rumah makan, ke restoran, sampai 2 kali waktu sholat, 2 kali azan. Saya tanya, mana musola masjid? Enggak ada Pak Ustaz, azannya di sini. Baru inilah saya dengar ada azan dari restoran. Azan, sholat kami di atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak semerdu itu. Di bawah itulah sedikit. Tapi bangga kita. Lalu kami tanya, oh jadi azannya di restoran ini? Iya. 5 kali? Enggak lah Pak Ustaz, subuh kan belum buka. Oh iya. Artinya apa? Jemput rezeki itu dengan meminta kepada dia yang punya rezeki, bukan minta kepada makhluk. Bersandar kepada makhluk akan kecewa. Hari ini menjadi kawan, besok berubah menjadi lawan. Hari ini menjadi orang baik, besok menjadi musuh. Oleh sebab itu tak ada tempat meminta kecuali kepada dia. 17 kali kita ulang sehari semalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh sebab itu maka hidup ini kita berusaha. Masa lalu tak dapat kita ulang, masa akan datang pun remang-remang tak tahu kita. Masa inilah kita nikmati dengan beribadah. Ada yang bisa menjamin bahwa besok pagi dia masih hidup? Siap-siap. Jadi kalau Ustaz mati besok pagi, selesai, habis tabligh akbar. Kalau Ustaz masih hidup besok pagi, kalau kau hidupkan aku besok pagi ya Allah, tambahkan amal soleh. Kalau kau matikan aku malam ini ya Allah, berhenti dari segala perbuatan dosa. Hidup ini kan cuma singgah sebentar. Ustaz dari mana? Dari Pekanbaru. Mau ke mana? Mau ke Bukit Tinggi. Di mana Ustaz singgah? Singgah ke Medan. Tausiah terakhir di Masjid Muslimin. Habis itu pergi kami ke Bukit Tinggi. Selesai, say goodbye, dah. Habis, hidup ini pun begitu juga. Singgah sebesar di dunia. Habis itu nanti masuk ke liang lahat. Tunggu hari kiamat. Habis itu masuk ke surga. Semuanya yang hadir di masuk surga, insyaallah. Cuman yang di luar itu agak lama sedikit. Tidak, tak ada itu. Pokoknya semuanya masuk surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka yang takut kepada Allah akan masuk ke dalam surga bergerombol-gerombol. Masuk surga itu tak sendiri, berjamaah, bersama-sama, beramai-ramai. Jamaah Masjid Muslimin JCT Johor, Medan, Sumatera Utara. Masuk gubernur. Yang ada tanda tangan dia lah. Dia menurut tanda tangan. Itu dulu. Habis itu baru satu sama. Habis itu barulah ketua, sekretaris, bendahara. Ustaz ni ngomong ni ngawur. Tak ada dalilnya. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Ini banyak pula yang ragu dia masuk surga. Kau gimana? Entahlah Pak Ustaz, aku enggak yakin kali. Gimana kau tak yakin masuk surga? Nabi menjamin, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Cuman jangan sampai transit. Itu maka kita selalu minta doa, janganlah transit ya Allah. Mana doa yang jangan transit itu Pak Ustaz? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itulah artinya jangan transit itu. Waqina azabannar. Bahwa kita pernah buat salah, buat silap, buat dosa. Salat sunat 2 rakaat, salat sunat taubat bukan taucuk. Salat sunat taubat. Usolli sunnata taubat rakaataini lillahi taala. Kalau terkait dosa kepada Allah, kalau kepada manusia minta maaf. Saya tak pernah malu segan untuk minta maaf kepada Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Belum selesai lagi. Kalau terkait dosa kepada Allah, kalau kepada manusia minta maaf. Saya tak pernah malu segan untuk minta maaf kepada Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Belum selesai lagi.
Oleh sebab itu jangan malu minta maaf. Pak Ustaz, saya sudah minta maaf tapi dia tak memaafkan saya. Bukan urusan. Yang penting kita udah minta maaf. Masalah dia maafkan atau tidak itu bukan urusan. Tapi jangan pula kita cakapkan gitu. Jangan pula besok pagi datang, aku minta maaf sama kau, terserah itu terserah kau lah, mau kau maafkan atau tidak. Kan begitu. Oleh sebab itu kita ini jangan sampai ada menzalimi orang, menyakiti orang, menganiaya orang, menempeleng orang, memukul orang, menteror orang, menyantet orang. Masalah kita dianiaya orang, masalah kita diejek orang, sesungguhnya pahala dia sedang mengalir, transfer tak berhenti kepada kita. Makanya adik-adik tengok tuh haters yang mengejek-ejek, membuli saya. Pernah kalian tengok saya balas caci maki di Instagram? Pernah? Tak pernah. Orang saya tak tahu passwordnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini kita ikuti saja relnya. Setelah itu kita serahkan kepada Allah, kita berikhtiar. Setelah itu kita minta kepada Allah, apa yang baik menurut engkau ya Allah. Kalau memang baik, berikan. Tapi kalau menurut ilmu engkau tak baik, alihkan. Banyak orang menyusun sesuatu, setelah itu dipaksanya Allah mengikuti kemauan dia. Ya Allah, aku minta begini. Kalau kau tak kasih, parah kali lah. Gimana kita paksa Allah? Saya ingat dulu, ada orang cerita ke saya, Ustaz Somad, itu Bapak Gubernur Sumatera Utara itu, kalau dia mau memikirkan karirnya, bisa dia sampai bintang 4, bisa dia bahkan lebih daripada itu. Tapi ada yang dikorbankannya Pak Ustaz. Dia turun selangkah demi untuk menyelamatkan Sumatera Utara. Itulah usaha dia. Kalau setelah itu tidak juga, serahkannya kepada Allah. Orang cerita ke saya, oh begitu. Banyak orang gerasak gerusuk, seradak seruduk, menanduk ke depan, menyipah ke belakang, menyikut ke kiri, menghalalkan segala cara. Oleh sebab itu dalam Islam ini kita berusaha saja. Dulu saya kalau ceramah di mana-mana dipanggil sama protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Dr. Abdul Somad. Padahal waktu itu saya masih LCMA, lagi cemas menghadapi anak-anak. Paksalah klarifikasi, mohon maaf Bapak Ibu, saya belum doktor. Tapi dalam hati saya yang paling dalam, saya mau kuliah. Datang adik kelas saya dapat beasiswa. Dia dapat beasiswa program 5.000 doktor. Mendaftar dia ajaknya saya daftar. Dia dapat beasiswa. Saya 3 kali mendaftar, tak dapat beasiswa. Entah apa salah saya. Lalu kemudian setelah itu 24 Desember 2019 sidang dibacakan oleh Profesor Dr. Ali Umar Al-Ma'ruf Ali. Dengan ini kami bacakan hasil sidang. Abdul Somad mendapat gelar PhD Doctor of Philosophy dengan judul disertasi Syekh Hasim Asy'ari wa atharuhu wa jihaduhu wa juhuduhu fi khidmati sunnah fi Indonesia dengan nilai cum laude. Wah, viral. Desember. Habis itu bulan Februari pergi saya ke Brunei Darussalam. Datang Pak Rektor Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Diserahkannya satu lembar besar penyerahan. Dengan ini kami lantik Abdul Somad sebagai visiting profesor. Mohon nanti Ustadz kalau kemana-mana tulis itu di belakang nama Ustadz, Profesor Abdul Somad. Tak pernah saya cari-cari, tak pernah saya minta-minta, tak pernah sekalipun saya minta kepada Allah, ya Allah kasihlah aku profesor, aku membuat kartu nama sebesar amplop. Tak pernah. Sampai sekarang saya tak punya kartu nama. Tak ada kartu nama. Makanya sekarang segan kadang kalau jumpa sama pejabat itu. Ini kartu nama saya Pak Ustadz. Tak kartu nama sampai sekarang. Karena kalau saya buat panjang sekali itu. Datuk Seri Ulama Setia Negara KI Jaga Mangkudilaga Profesor Dr. Abdul Somad LCD SE PhD MA. Panjang kali. 2 kali 3 baris. Tapi di mana-mana saya minta supaya tulis pendek saja. 3 huruf cukup. UAS. Ini deh. Ini dikasih orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya cerita ini ke anak-anak bapak, ke anak ibu untuk motivasi dia supaya belajar. Aku tak perlu mengenalkan diriku kepada lovers karena mereka mencintai aku. Dan aku tak perlu menjelaskan diriku kepada haters karena itu tak merubah keyakinan mereka terhadap aku. Tapi perlu kuceritakan kepada anak-anakku untuk membangkitkan semangat mereka belajar. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina.
Kenapa disebut negeri Cina? Karena itulah negeri yang paling jauh dari kota Makkah, dari Nabi Muhammad SAW. Tapi ada makna kedua, karena peradaban yang luar biasa. Waktu itu kertas. Ada Bapak Ibu mendengar Quran itu ditulis di kertas zaman Nabi? Tak ada. Kertas ditulis di pelepah korma, kertas ditulis di tulang onta, kertas ditulis. Waktu itu yang ada kertas adalah di negeri Cina. Nabi ada menyebut utlubil ilma walau bisin, sin. Karena waktu itu mereka membuat bubur kertas dari bambu. Bambu itu mereka buat bubur, lalu kemudian dijemur kering. Itulah dia menjadi kertas. Lalu kemudian datanglah masa berikutnya, Quran ditulis di kertas. Sampailah kita hari ini. Jadi jangan bayangkan Quran itu turun dari atas langit, kertas turun. Tidak. Quran itu adalah suara yang masuk ke telinga Nabi. Setelah itu Nabi membacanya, didengar oleh sahabat Nabi. Sahabat membacanya, didengar oleh tabi'in. Tabi'in membacanya, didengar oleh tabi'in. Sampailah ke guru-guru kita, sampailah ke kita hari ini, sampailah ke qari tadi. Oleh sebab itu ayat yang pertama turun, kita disuruhnya selalu membaca, baca dan membaca. Tengok bule-bule itu di airport menunggu pesawat, baca aja. Orang kita tebal betul buku untuk bantal intikam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka masa depan ini adalah bagi orang yang punya semangat luar biasa. Tapi kalau sudah semangat ini tak ada, duit banyak, kehilangan semangat, angka bunuh diri terbesar di dunia bukan di Afrika, negeri yang miskin susah melarat. Nah, angka bunuh diri terbesar di dunia bukan di Indonesia. Angka bunuh diri terbesar di dunia di Amerika. Orang-orang kaya bunuh diri karena putus asa, bukan putus belanja. Putus asa. Diminumnya, mati. Menabrakkan mobil, mati. Terjun dari atas gedung bertingkat, mati. Dan mereka bawaannya ketakutan aja. Orang di Amerika itu bawaannya takut, cemas. Kalau dia duduk-duduk di tepi pantai takut. Apa yang ditakutkannya? Naik makhluk dari dalam laut itu, namanya Godzilla. Kalau dia duduk-duduk tengah malam depan rumah nengok langit, takut. Apa yang ditakutkannya? Turun makhluk yang ngencas itu, alien. Menengok mobil parkir pun dia takut. Takut dia mobil ini berubah jadi makhluk, transformer. Makanya mereka kena penyakit tak bisa tidur malam. Nama penyakitnya insomnia. Kita tak ada. Tak ada kita. Tak ada rasa takut itu dalam hati kita. Malah berapa banyak orang tertidur aja bawahnya. Mereka naik mobil mewah, Mercy, sampai tak tumpah tempat air minum. Tak bisa tidur. Kita naik Sudako kelewatan gang. Masih ada Sudako di mana? Alhamdulillah. Mereka tak bisa tidur 2 hari 2 malam, sampai makan, sampai pakai narkoba baru bisa tidur. Kita enggak. Asal nampak muka ustaz tuh menguap. Kecuali jamaah Masjid Muslimin JCT. Tak ada, dari tadi aku tengok semua. Apalagi yang berdiri-berdiri itu. Cuma mau ngantuk berdiri. Masya Allah, tabarakallah. Tadi saya mulai ceramah ini jam 9 kurang 15. Nanti 10 menit lagi jam 10 kurang 15 baru saya jawab pertanyaan. Belum habis sudah nampak kartu kuning. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul yang dikasih sama saya, bagaimana membangkitkan semangat. Karena kalau sudah semangat, orang Melayu itu kalau dia semangatnya turun dibuatnya tepung tawar. Kalau orang Aceh namanya pesejuk. Kalau orang Batak namanya upah-upah tondi. Sama, diambilnya beras dikasihnya kunyit, oras gitu ya. Diambilnya air di gini-gini kan ya. Itu kata dia untuk membangkitkan semangat. Itu tradisi lokal wisdom. Tapi sebetulnya di balik itu adalah ingin memberikan semangat. Dikasihlah ayam, lalu kemudian dipanggang kasih kulit kuning, diangkatkan kepalanya. Semangat kok ya, semangat ya. Gitu, dicuruskan. Apa tak semangat? Sebesar-besar ini suapnya. Megap-megap kan untuk saking semangat. Anak-anak sekarang caranya tidak lagi pakai balai-balai itu. Apa dibuatnya untuk ngasih semangat? Surprise. Pas hari ulang tahun buka pintu, wah, diikatnya tiang listrik. Pas hari ulang tahun dipukulkannya telur busuk kepala, siram air comberan, koslet mati. Bukan
Bukan begitu cara membangkitkan semangat. Membangkitkan semangat itu adalah beribadah. Membangkitkan semangat hidup adalah menengok orang mati. Tadi saya ziarah ke makam. Dulu kerajaan Delhi ini sultan, dipimpin oleh sultan. Tapi dalam bidang agama dipimpin oleh mufti. Kalau bidang negara dipimpin oleh sultan. Di bidang agama dipimpin oleh mufti. Muftinya tamat langsung dari Masjidil Haram. Namanya Syekh Hasan Maksum. Siapa namanya? Syekh Hasan Maksum. Lalu kemudian Syekh Hasan Maksum ini punya murid, namanya Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis. Tadi saya dibawa ziarah ke makam di Sungai Kerang. Saya Kerang, dekat sungai. Kalau disuruh cari tak ingat saya lagi. Sampai di situ duduklah saya di makam. Oh, Tuan Syekh, tertulis di nisan, meninggal tahun 1972. Dulu waktu saya sekolah di Muallimin Al-Wasliyah Medan, Jalan Sisingamangaraja, Komplek Unifa, kami belajar ilmu istilah hadis, hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, hadis maudhu. Itu yang menulis kitabnya, itulah yang punya kubur. Itulah yang ada di kubur itu. Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis menulis kitab ilmu hadis pakai bahasa Arab. Padahal Lubis itu marga orang Arab atau orang Tapanuli Selatan? Absen, Mandailing Natal. Tapi menulis kitab pakai bahasa Arab. Abdul Somad sekolah di Arab, kitabnya bahasa Indonesia. 37 masalah populer, 99 tanya jawab sholat. Nah, itu udah 2 kali, maksudnya suruh berhenti ya gimana? Saya tanya di mana anak-anak almarhum ini? Tinggal 1 lagi Pak Ustadz di Jakarta. Rumah almarhum di mana? Masih ada lagi Pak Ustadz, mau dijual dijadikan museum. Ternyata kalau kita meninggal dunia habis, tapi bukunya masih ada. Dan tak berhenti orang Sumatera Utara ini mendoakan dia. Jadi lama saya berpikir, 72 beliau meninggal, 2 tahun lagi berarti setengah abad, 50 tahun sudah meninggal, tapi orang masih ziarah ke makamnya, orang masih mendoakannya. Pergi pula kami ke Maktab Islamiyah Tapanuli, tempat berkumpulnya dulu ulama-ulama di Sumatera Utara sebelum berdirinya Al-Jamiatul Wasliyah. Nampaklah gambar Tuan Syekh Muhammad Yunus Haib Yunus yang memberi nama Al-Jamiatul Wasliyah. Nampak pula dari situ gambar Syekh Ismail Banda. Nampak di situ gambar Tuan Syekh Abdurrahman Shihab. Nampak di situ gambar Tuan Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis. Berkumpul ulama-ulama Sumatera Utara. Sumatera Utara ini tanah yang subur, maka datanglah orang dari berbagai negeri kemari. Semua orang paling lengkap dari mulai atas, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Palembang, Bengkulu, Lampung, yang paling lengkap semua orang ada di Sumatera Utara. Di mana ada gula, di situ ada semut. Semua suku ada di situ. Bukan cuma lokal Indonesia, datang dari negeri. Untuk yang dari India, ada Kampung Kelik. Tersinggung orang itu marah, jadi robaskan namanya Kampung Madras. Tak boleh. Lalu kemudian sampai hari ini masih ada lagi rumah Chong Api. Makanya saya pernah diwawancarai oleh VOA Amerika. Bagaimana itu tentang orang Islam bisa menjaga keberaneka-ragaman, tentang bagaimana orang Islam di Indonesia bisa menjaga. Saya bilang, kalian kalau cuma mencari berita melalui internet tak bisa, banyak isunya, banyak hoaxnya. Kalau kalian mau tahu bagaimana orang Islam bisa hidup berdampingan dengan non-muslim, datang kalian ke Medan. Kalian tengok rumah Chong Api, kalian tengok Kampung Madras, Kampung Keling, kalian lihat bagaimana keberaneka-ragaman. Datang kalian buat penelitian. Masih ada rekamannya. Cari di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sumatera Utara ini tanahnya subur, tidak hanya mengeluarkan tembakau Delhi, tapi juga mengeluarkan ulama-ulama. Maka zaman berzaman, zaman berganti, di masa akan datang saya tetap positif. Dari Medan, dari Sumatera Utara akan lahir orang-orang yang berprestasi. Kenapa? Anak-anak inilah penerus kita insyaallah. Jadi tetap semangat.